Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hairunisa, di minggu keempat. Di minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung komponen badan listrik yang diteruskan maupun yang dipantulkan pada tiap medium. Dan untuk kasus multiple interfaces atau kasus dengan jumlah medium lebih dari 2, kita hitung terlebih dahulu harga dari impedansi medan total dan koefisien refleksi di sepanjang arah rambat gelombang. Nah, jika kalian sering berlatih, maka kalian akan melihat pada proses perhitungan impedansi medan total dan juga koefisien refleksi, kita seringkali bertemu dengan bilangan kompleks yang terkadang pada saat kita melakukan perhitungan, kita melakukan kecerobohan. Nah, untuk mempermudah perhitungan tadi, maka digunakanlah Smith chart sebagai alat bantu. Yuk sekarang kita saksikan video berikut ini. Seperti yang tadi saya katakan, Smith chart digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung impedansi medan total dan juga koefisien refleksi. Definisi dari impedansi medan total adalah E total dibagi dengan H total, sedangkan definisi dari koefisien refleksi adalah amplitudo gelombang pantul dibagi dengan gelombang yang datang. Nah, berdasarkan hubungan antara impedansi medan total dengan koefisien refleksi, maka kita mendapatkan persamaan yang seperti tampak pada slide, di mana kalau kita lihat, ternyata seringkali harga dari Z topi Z maupun gamma topi Z merupakan bilangan kompleks. Sehingga dibutuhkan Smith chart yang bisa membantu kita dalam menghitung bilangan-bilangan kompleks tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu Smith chart dan bagaimana cara menghitungnya? Ternyata pada dasarnya Smith chart itu adalah memetakan nilai dari impedansi medan total ke dalam nilai koefisien refleksi di sembarang titik. Dari pernyataan ini akan timbul pertanyaan, kenapa yang dipetakan adalah Z topi Z ke gamma topi Z, bukan sebaliknya? Untuk menjawab itu dapat kita lihat di slide berikutnya. Tadi telah saya katakan bahwa Z topi Z maupun gamma topi Z seringkali merupakan bilangan kompleks. Di mana, misalkan sekarang mari kita perhatikan, jika saya di bidang Z topi Z ini memiliki suatu impedansi di titik yang berwarna merah ini, maka impedansi di titik yang berwarna merah ini harganya adalah 5 ditambah J3. Dan penulisan impedansi ini dapat kita lakukan dalam bentuk polar, di mana penulisan bentuk polar adalah magnitud dengan sudut tertentu. Nah, kalau kita lihat, magnitud dari Z topi Z ini adalah panjang garis yang berwarna merah, sedangkan sudut yang dibentuk adalah yang tampak seperti pada slide dan sudut ini kita sebut sebagai sudut V. Nah, sekarang mari kita lihat untuk koefisien refleksi. Jika kita ingin menghitung besarnya harga koefisien refleksi di titik yang berwarna merah ini, maka harga dari koefisien refleksi tersebut adalah 0,5 ditambah J 0,3 karena di sini kita lihat sumbu mendatar adalah harga koefisien refleksi yang real, sedangkan sumbu yang berdiri adalah harga koefisien refleksi yang imajiner. Dan penulisan ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk polar, yaitu magnitud dari koefisien refleksi dengan sudut V, di mana magnitudnya adalah panjang garis yang berwarna merah ini, dan sudut V adalah sudut yang dibentuk dari sumbu gamma real positif ke garis yang berwarna merah. Kalau kita lihat dari gambar kiri dan gambar kanan, tidak ada perbedaan. Tapi sekarang, mari kita perhatikan harga magnitud dari Z topi Z, di mana yang harganya impedansi bisa bergerak dari 0 sampai hingga, sedangkan untuk harga koefisien refleksi harganya bergerak dari minus 1 sampai 1, yang artinya harga dari koefisien refleksi adalah harga yang terbatas sehingga kita bisa membentuk suatu bidang yang terbatas. Untuk itu sekarang bisa dipahami kenapa yang dipetakan adalah Z topi Z ke bidang gamma topi Z
karena bidang gamma topi Z adalah bidang terbatas yang bisa kita gambarkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dari bidang koefisien refleksi gamma topi Z. Tadi telah dituliskan bahwa magnitud dari koefisien refleksi adalah kurang dari 1, sehingga jika kita memiliki gambar seperti yang tampak pada slide, maka bidang dari koefisien refleksi adalah suatu lingkaran yang radiusnya adalah 1. Dengan kata lain, jika kita memiliki koefisien refleksi dengan titik yang berwarna merah seperti yang tampak pada slide, maka magnitud dari koefisien refleksi adalah panjang garis yang berwarna merah ini dengan sudutnya seperti yang tampak pada gambar. Dan jika kita memiliki koefisien refleksi di titik yang berwarna hijau, maka magnitudnya adalah panjang garis yang berwarna hijau dengan sudut seperti yang tampak pada gambar. Jika kita memiliki koefisien refleksi di titik yang berwarna biru ini, maka tidak ada. Karena tadi telah dikatakan bahwa harga dari koefisien refleksi paling besar adalah 1, sehingga koefisien refleksi pasti berada di dalam lingkaran ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki koefisien refleksi di titik berwarna kuning ini? Berapa harganya? Ternyata di titik sini magnitudnya adalah 1. Kenapa 1? Karena lingkaran ini adalah lingkaran dengan radius sama dengan 1 dan sudut yang dibentuk dari sumbu gamma real positif ke titik yang kuning adalah 180 derajat. Berdasarkan penjelasan tadi, kita telah mengetahui bagaimana bentuk dari bidang koefisien refleksi. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita memetakan nilai impedansi yang harganya sampai tak hingga ke dalam suatu bidang yang terbatas. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus melakukan yang namanya normalisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu normalisasi? Dari video tadi, kita telah mengetahui bentuk dari bidang koefisien refleksi, dan di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara melakukan normalisasi agar kita dapat memetakan nilai impedansi medan total yang sangat luas ke dalam bidang koefisien refleksi yang terbatas. Dan dari hasil proses normalisasi tersebut, kita akan melihat bahwa kita bisa membuat semicat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe.